Shalom, perkenalkan nama saya Debrin Tomasui. Kami dari kelompok 2 membuat video ini untuk melengkapi tugas Pak Pemuda. Kami dari kelompok 2 mengambil tema beriman teguh dalam Tuhan. Jadi kita bisa lihat dalam bacaan Alkitab yang tertulis dalam kitab Roma 10 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi iman timbul dalam pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat Alkitab yang sudah kita baca bahwa iman bukan saja tentang apa yang kita punya dan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi iman adalah sebuah tindakan ketika kita mendengar perintah Tuhan dan kita bisa melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Abraham adalah orang beriman. Ia dengan taat meninggalkan negeri asalnya atas perintah Tuhan kepadanya dan pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Meskipun dengan menghadapi banyak tantangan, Abraham tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Ia bahkan rela mengorbankan anaknya Ishak atas perintah Tuhan. Abraham menunjukkan ketaatannya yang luar biasa kepada Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah beriman teguh dalam Tuhan, karena iman yang teguh kepada Tuhan akan membawa anak-anaknya dalam keselamatan. Kita sebagai pemuda-pemudi tetaplah semangat dan beriman teguh dalam Tuhan. Salam, perkenalkan nama saya Elti Seri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana orang Kristen tetap beriman teguh kepada Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nabi Musa adalah salah satu nabi yang memiliki iman yang teguh kepada Allah. Kita dapat lihat dalam kitab Ibrani 12 tentang nasihat supaya beriman teguh dalam Tuhan. Nabi Musa adalah salah satu yang memiliki iman yang teguh kepada Allah. Ia menghadapi banyak cobaan dan tantangan dalam hidupnya, tetapi setia dan berpegang pada iman kepada Tuhan. Ada beberapa contoh bagaimana Musa tetap beriman teguh kepada Allah. Yang pertama, pertemuan dengan Allah di Bukit Sinai. Salah satu momen penting dalam kehidupan Nabi Musa adalah saat ia bertemu dengan Allah di Bukit Sinai. Disinilah Allah memberikan kepada Musa 10 perintah dan hukum yang harus diikuti oleh umatnya. Yang kedua, memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Meskipun menghadapi posisi dan kesulitan yang besar, Musa tetap beriman teguh kepada Allah dan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepadanya. Ia mengalami banyak ujian selama perjalanan keluar dari Mesir. Tetapi imannya yang kuat kepada Allah memampukannya untuk menghadapinya dengan penuh keberanian. Yang ketiga, menyeberangi Laut Merah. Salah satu mujizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah ketika ia dan orang Israel harus menyeberangi Laut Merah yang menghadapinya. Dalam keadaan yang tampaknya tidak mungkin, Musa tetap beriman teguh kepada Allah dan mempercayai dirinya sepenuhnya kepadanya. Allah memisahkan air Laut Merah sehingga orang Israel dapat melintasi dengan selamat, dan Musa menyaksikan keajaiban ini dengan iman yang kuat. Yang keempat, menghadapi pemberontakan dan tantangan. Selama kepemimpinannya, Nabi Musa menghadapi banyak pemberontakan dan tantangan dari orang Israel. Namun, ia tetap beriman teguh kepada Allah dan meminta bantuan serta petunjuknya dalam menghadapi situasi tersebut. Yang terakhir, kesimpulan, Nabi Musa adalah contoh yang luar biasa dalam menjaga iman yang teguh kepada Allah. Ia menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dalam hidupnya, tetapi tetap setia dan berpegang pada iman kepada Tuhan. Keberanian, ketekunan, dan ketaatan Musa kepada Allah menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap beriman teguh dan mempercayai diri kita sepenuhnya kepadanya dalam segala situasi. Sebagai seorang Kristen muda, ada beberapa nasihat yang dapat membantu kita tetap beriman teguh kepada Allah. Yang pertama, baca dan pelajari Alkitab secara teratur. Alkitab adalah sumber kebenaran dan petunjuk yang penting dalam hidup seorang Kristen. Luangkan waktu untuk membaca dan mempelajari Alkitab secara teratur.
Dalam Alkitab, kita akan menemukan firman Allah yang memberikan kekuatan, hikmat, dan bimbingan dalam hidup kita. Doa dan komunikasi dengan Allah. Juga jaga hubungan pribadi kita dengan Allah melalui doa. Berbicaralah dengan Allah secara teratur, karena doa adalah sarana untuk menguatkan iman dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Tetap rendah hati dan berserah kepada Allah. Ingatlah bahwa iman yang teguh adalah hasil dari kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Allah. Salam. Salam, perkenalkan nama saya Dedi C. NIM 1.01.2022.0149. Di sini saya membahas salah satu tokoh Alkitab yang beriman, yaitu tokoh Alkitab Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang awalnya ragu-ragu dan penakut, namun kemudian memiliki iman yang kuat kepada Yesus. Ia berani mengangkal Yesus, tetapi kemudian bertobat dan menjadi pemimpin gereja yang berani memberitakan Injil. Petrus adalah salah satu tokoh utama dalam Perjanjian Baru dari Alkitab Kristen. Ia sering dianggap sebagai salah satu murid Yesus yang paling dekat dan penting. Petrus awalnya dikenal sebagai Simon sebelum Yesus memberinya nama Petrus, dalam bahasa Latin yang berarti batu. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Petrus. Yang pertama, kehidupan awal. Petrus adalah seorang nelayan yang tinggal di Kapernaum dan dianggap berasal dari Betsaida di Galilea. Dia adalah putra Yohanes, disebut juga dengan nama Jonas atau Yohanes. 2. Pertemuan dengan Yesus. Petrus pertama kali bertemu dengan Yesus melalui saudaranya Andreas, yaitu yang juga seorang murid. Pada pertemuan pertama mereka, Yesus memanggil Petrus dan Andreas untuk mengikutinya dan menjadi penangkap manusia. Poin ketiga, peran dalam kehidupan Yesus. Petrus adalah salah satu dari 12 rasul dan sering kali menjadi juru bicara, mampu perwakilan para murid. Dia juga mengalami momen-momen penting berasal bersama Yesus, penting transformasi untuk penolakan untuk menerima tindakan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Poin keempat, pengkhianatan. Petrus terkenal akan pengkhianatan terhadap Yesus. Menjelang penangkapannya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus dengan ramalan Yesus sebelum ayam berkokok, setelah kematian dan kebangkitan Yesus, Petrus diberi kesempatan oleh Yesus untuk menebus kesalahannya. Yang kelima, pelayanan dan pemimpinan. Setelah kebangkitan Yesus, Petrus memainkan peran sentral dalam awal gereja Kristen. Dia melakukan banyak mujizat dan memberikan Injil setelah menerima kuasa dari Roh Kudus pada hari Pentakosta. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Dorina dengan NIM 1.01.2022.0169 dari Kelas E. Di sini saya akan membagi sebuah kata inspirasi dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Daud. Seperti teman-teman tahu bahwa Daud adalah seorang prajurit yang dapat diteladani bagi kita semua, baik muda maupun tua. Untuk itu teman-teman, mari kita bahas apa saja yang dapat dipelajari dari tokoh Daud. Yang pertama, semangat tak pernah takut. Yang kedua, hati yang penuh syukur. Yang ketiga, belajarlah dari kesalahan. Yang keempat, selalu bergantung kepada Tuhan. Yang kelima, musik sebagai pujian. Pesan yang dapat diambil dari tokoh Daud untuk remaja Kristen adalah pentingnya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Daud mengajarkan pentingnya keberanian, keyakinan, dan kesetiaan kepada Tuhan sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Oleh karena itu, remaja Kristen dapat belajar dari Daud untuk selalu memperjuangkan iman mereka, mengikuti kehendak Tuhan, dan hidup dalam kasih-Nya. Terima kasih.